sudah mulai memasuki awal fajar shooting. Itu adanya, kan nanti ditambah waktu menunggu adzan itu akan memasuki waktu fajar shooting. Itu tentang waktu subuh ya. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana makmurnya masjid. Sebetulnya di dalam surah Taubah ayat 17 dan 18 sudah jelas sekali. Ayat 17 surah Taubah Allah menyatakan, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu ingkar. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka itu, dan di neraka mereka selama-lamanya. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik di Makkah merespon Rasulullah SAW yang hijrah kemudian membangun 3 masjid di Yathrib, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Bani Salamah yang sekarang lebih dikenal dengan Masjid Qiblatain. Orang-orang musyrik ini merasa lebih layak memakmurkan masjid Allah karena Masjidil Haram itu bagus sekali, waktu itu bagus sekali, dibangun dengan batu merah, ya, lantainya sudah pakai batu kualam. Sementara masjidnya Nabi itu jelek sekali. Masjid Nabi, Masjid Quba itu hanya bangunan pagar saja dari batu biasa yang direkatkan dengan tanah liat. Untuk mengurangi panas hanya atap dari pelepah kurma yang dianyam. Itu Masjid Madinah, itu Masjid Quba yang dibangun Nabi. Sedangkan Masjidil Haram megah, dibangun bagus oleh orang-orang musyrik. Maka orang musyrik merasa lebih hebat di dalam memakmurkan masjidnya Allah. Maka Allah menegur berdasarkan ayat ini. Tidak bisa, tidak layak, tidak pantas. Memakmurkan masjid itu bukan membangun atau merawat bangunan yang bagus, bukan itu, gitu loh, bukan itu. Tapi Allah menjelaskan dalam ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Karena memakmurkan masjid itu 3 hal: aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Bukan soal bangunan, tapi bagaimana memobilisasi, menggerakkan masyarakat berjamaah ke masjid hingga tegak sholat. Yang kedua, bagaimana menjadikan jamaahnya itu bisa membayar zakat, bukan menerima zakat dari jamaah. Bagaimana menyiapkan jamaahnya, mengupayakan jamaah itu menjadi muzaki. Itu namanya memakmurkan masjid, bukan memelihara kemiskinan dengan meminta sumbangan terus hanya untuk bangunan-bangunan masjid. Kalau rapat takmir kok hanya ngurus bangunan, itu paradigma masjid musyrik. Takmir musyrik, artinya paradigmanya sama dengan orang musyrikin Makkah. Karena ukuran kemakmuran hanya bangunan. Ini Allah tegas sekali, Allah tegas sekali. Maka nabi musyrikina ayyamuru masajidallah. Karena orang musyrik membanggakan bangunan Masjidil Haram yang megah dan melecehkan bangunan Nabi yang sederhana di Madinah.
Jadi kalau kita mengagumi sebuah masjid dari bangunannya, berarti paradigma otak kita ini otak kaum musyrikin. Gitu ya kan? Musyrik, cara berpikir orang musyrik itu membanggakan bangunan masjid. Banyak orang yang miskin itu bangun masjid bagus-bagus sampai harus menyebar di jalan-jalan sembarangannya itu supaya masjidnya bagus. Bukan seperti itu memakmurkan masjid. Allah merombak cara berpikir orang musyrik itu. Ukuran kemakmuran masjid itu hanya 3. 1. Aqimis sholat. Seberapa tegaknya sholat berjamaah. Masjidnya besar, menaranya tinggi, tamannya bagus, tapi yang sholat subuh cuma 10 orang. Ceramahnya didengar ke seluruh wilayah karena sound sistemnya bagus. Begitu masuk masjid ternyata penceramahnya sendirian. Ya, oh ini kan dakwah Pak, yang dengarkan di rumah gitu ya. Jadi itu cara berpikir dan paradigma orang musyrik dalam urusan memakmurkan masjid itu hanya memikirkan bangunan. Kalau orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang dipikirkan tuh bagaimana orang bisa sholat berjamaah di masjid, maka harus ada upaya melaksanakan adzan. Adzan itu yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo bahagia. Maka masjid harus punya program membahagiakan jamaah. Jangan dibiarkan orang kecewa. Keluar masjid sendalnya hilang. Pengurusnya cuma mohon maaf Pak, memang biasa masjid itu sudah sendal hilang. Bahkan dengan memalukan. Masjid menulis, hati-hati barang bawaan Anda di sini sering terjadi kehilangan, takmir tidak bertanggung. Tidak merasa malu itu, tidak bertanggung jawab itu tidak malu. Padahal hidup manusia itu bertanggung jawab. Tidak ada di otak orang musyrik itu cara bertanggung jawab itu tidak ada. Adanya hanya minta, tidak bertanggung jawab. Ya, jangan sampai ada kekecewaan yang muncul hanya karena hal sepele. Ini menarik, saya baru pulang tadi malam dari Malaysia. Saya diminta untuk memberikan ceramah yang pertama di forum ekosistem halal, yang ini konferensi internasional yang diselenggarakan oleh University Teknologi Malaysia, mengundang negara-negara ASEAN ditambah dari Jepang dan Korea. Ya. Saya diundang karena gagasan kita yang pertama tentang kemandirian ekonomi, termasuk bagaimana masjid menggerakkan pasar rakyat yang ternyata didengar secara luas di seluruh dunia ini. Bagaimana dalam kondisi pandemi justru kita bisa membangkitkan UMKM. Ya. Di samping saya sering diundang oleh Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan tentang membangkitkan ekonomi pasca pandemi berbasis komunitas, bukan pada besaran omset, tapi pada gagasan yang genuine, gagasan yang tidak pernah dipikir oleh mesin-mesin lain. Jadi bagaimana menstimulasi pasar, membangkitkan usaha itu dimulai dari masjid, karena di dunia ini tidak ada satupun yang berpikir itu. Karena gagasan itu menginspirasi banyak pihak, bahkan yang masuk saya kantum itu salah satu sponsor utama acara itu adalah ya Korean Halal Limited, jadi perusahaan halal Korea. Jadi di Korea itu Muslim yang jumlahnya 1,8 juta itu memiliki community halal food yang omsetnya sangat besar karena semua perusahaan penerbangan dunia
yang memiliki jalur ke Korea untuk konsumsi di pesawat itu halalnya harus mendapat sertifikasi dari perusahaan komunitas muslim ini. Kalau tidak, dia tidak bisa memberikan pelayanan makanan. Dan itu omsetnya besar karena penerbangan ke Korea Selatan dari seluruh penjuru dunia, dari negara-negara muslim itu cukup besar. Ya. Artinya sebetulnya kesadaran beragama, terutama termasuk konsumsi. Dan yang menarik itu mereka, ya alhamdulillah meskipun hanya 4 saya bawa ke hadiah Timbalan Menteri yang membuka itu peci, karena mereka selalu melihat di YouTube itu tampilan saya kok konsisten, peci, baju gitu ya. Saya katakan, nah di tempat saya kalau ada ustaz pakai jubah putih, peci putih, surban putih, tapi meten Cina saya nggak boleh ceramah, itu tidak soleh secara ekonomi, kurang ajar dia itu. Dia memakmurkan Cina, memiskinkan rakyat sendiri. Prinsip saya adalah bagaimana kita membuat produk ini adalah produk jamaah kita sendiri yang kita pakai. Maka saya nggak mau printing. Kalau saya printing perusahaan besar, nanti begitu branding Joko Karyan itu terkenal, nanti industri batik printing membuat ya kita kalah modal itu kan. Maka saya konsisten pakai batik tulis yang tidak bisa, ini harus handmade. Jadi prinsip-prinsip ekonomi memandirikan jamaah, sekalipun secara ekonomi saya tidak punya kepentingan karena saya tidak membawa peci, jadi saya tidak jualan peci, saya menjual gagasan kemandirian ekonomi ya. Saya tidak jualan batik, saya menjual gagasan kemandirian itu ya. Jadi saya bukan marketingnya Pak Janti, gitu. Tetapi saya menjual gagasan bahwa mesin sumber kemandirian. Sering saya sampaikan, kalau saya pakai peci hitam seperti Bapak yang udah kursi pojok itu, yang untung orang Gresik itu. Karena mau awing, presiden, merek itu buatan Gresik. Tapi kalau saya pakai ini, tetangga saya bisa punya usaha. Ya, ini Pak Parti ini menguntungkan orang Tasik. Peci rajin itu buatan Tasik. Saya orang Joko Karyan, bagaimana saya pakai pakaian itu orang Joko Karyan kecipratan manfaatnya. Itu gagasan yang saya pikir, bukan soal jualan pecinya, tetapi bagaimana apa yang kita pakai, apa yang kita makan, kalau bisa memberi dampak ekonomi kepada lingkungan, itu yang gagasan yang kita jual ke dunia gitu. Dan ini ternyata mendapat respon luar biasa. Karena kalau umat Islam itu semuanya berpikir begitu, ekonomi umatnya akan jadi kuat. Jadi harus ada konsistensi. Tak rewangi ya, saya itu kalau pakai peci ini hitam, bajunya cocok ini, bulat sarung, nantinya orang pas. Jadi sampai mungkin 100-an peci saya ini koleksi saya di rumah, hanya untuk supaya setel saja gitu. Karena kita harus konsisten menjual gagasan itu. Tidak bisa sesekali saja pakai, nggak bisa. Ini harus menjadi sebuah brand yang melekat antara gagasan dengan konsistensi, itu tidak bisa diisi. Ya. Dan yang kedua, saya diundang oleh Masjid Jami Kucing, masjid besarnya negeri Sarawak. Judul ceramah saya di sana itu diberi judul motosikal ganti motosikal. Artinya motor diganti motor, karena isu di Masjid Joko Karyan itu kalau hilang sepatu, hilang sendal, dan motor diganti, itu juga viral ya. Ya, awalnya di mana gitu? Ya sebetulnya itu bahwa kita memberikan kesadaran pengurus masjid itu bertanggung jawab. Ini tidak mudah karena tantangan internalnya yang pertama itu. Begitu kita umumkan kita akan mengganti sendal sepatu itu, almarhum Pak Mansur yang langsung mendatangi saya. Pak Ustadz, gimana nanti kalau hilang terus duitnya masjid habis? Saya bilang ini tidak pakai duit masjid. Kalau hilang, saya yang pertama kali mengganti, yang kedua nanti waktu Pak Kamil, yang ketiga saya akan bagi begitu. Tidak akan mengambil kas masjid. Memulai gagasan harus dari diri sendiri.
Kalau ini dirapatkan di masjid, saya yakin tidak berhasil. Karena sebagian besar pengurus masjid itu pikir. Betul itu. Pikirannya itu takut uangnya berkurang. Benar Pak? Pengurus masjid itu mau ngeluarin uang itu susah Pak. Ya. Jadi harus dimulai terobosan itu harus dimulai dari diri sendiri. Ini melontarkan gagasan ini awalnya ya harus begitu. Ada masjid yang meniru menyediakan minuman subuh. Gak ada jamaah yang minum karena nanti mesti itu habis duitnya mana untuk minum. Masjid itu dulu sana tempatnya Pak Sabani. Di daerah Tuan Progo itu tamirnya studi banding di sini, terapkan di sana, diboikot sama jamaah. Karena apa? Nyuguhin yang duit kas mesin gitu, diprotes sama jamaah. Benar, jadi tidak sederhana. Tapi kalau nanti masyarakat sudah melihat manfaatnya, gitu, baru orang bisa paham dan bisa ikut. Nah itu barulah di mesin bisa dipakai. Tapi ketika awalan itu pasti ada kepeloporan, ada kepelingkusan. Coba aja Bapak mulai rapat, saya yakin itu sulit diterima. Saya yakin itu. Ya, hal-hal baru itu harus dibuktikan dulu kemanfaatannya, baru orang lain ikut biasanya. Tapi kalau belum lihat manfaatnya, resistensinya itu besar. Maka yang diperlukan adalah keberanian untuk melontarkan gagasan dan pertanggungjawaban. Istilah orang sini itu yang usul mikul, punya gagasan yang bertanggung jawab. Nah, nanti kalau itu sudah diterima publik, baru bisa melibatkan dana publik. Ya. Jadi itu yang berkait dengan kemakmuran masjid. Yang kedua, wa'atu zakat. Bagaimana masjid itu punya kegiatan yang memakmurkan ekonomi rakyat, supaya rakyat nanti berubah dari mustahik menjadi muzahik. Tahun 2003 itu orang yang bayar zakat di Jogokaren itu hanya 19 orang. Zakat malnya setahun hanya 5 juta. Tahun 2022 ini pembayar zakat kita 659 orang. Zakat malnya 3,2 miliar. Data. Dan itu sebagian dulu mustahik. Jadi kita cek di Yayasan Baitul Mal itu ya 659 muzaki. Insya Allah ini akan tumbuh terus. Ya, apalagi musaddiqnya, orang yang memberi sedekah atau infak itu cukup besar. Ya. Jadi sekalipun sama sekali masjid tidak memungut dari para pedagang yang jualan ini, tetapi banyak yang memiliki kesadaran, ada yang nyumbang setiap bulan 150.000, ada yang 250.000 tanpa diminta. Ya. Itu kita melihat dengan apa yang kita lakukan, masjid memberikan fasilitasi. Jadi ketika jualan sepi, maka masjid membagi voucher supaya jamaah bisa belanja dan pedagang bisa laku. Maka setelah pasar terbentuk, ya stimulan kita hentikan, ini tetap berjalan. Nanti akan teruji siapa yang punya sense ya, of business atau hanya yang menangkap peluang voucher tadi. Ada pedagang musiman, ada pedagang yang ya benar-benar punya jiwa entrepreneur yang akan teruji melalui pola-pola stimulan. Ya. Ini akan makin menguatkan kader-kader pedagang. Tapi yang penting kita bangun adalah kesadaran masjid itu memakmurkan masyarakat, termasuk masjid itu menopang usaha-usaha masyarakat. Salah satunya ketika pasar sepi, maka pasar itu dibangun dengan kekuatan infak dan sedekah. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah itu memikirkan bangunan masjidnya. Rasulullah lebih mengutamakan nasib dari umatnya. Jangan sampai ada yang ekonomi
ekonominya menjadi lemah ya. Nabi sampai mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra ya, karena fakru, kefakiran itu ayyakuna kufran, bisa menjadikan seseorang menjadi kafir, murtad karena fakir ya. Maka masjid sebagai tempat perlindungan agama, jangan sampai ada migrasi atau pindah agamanya karena fakir. Maka masjid harus berupaya jamaahnya jangan fakir. Ini di bantuan modal usaha yang kita berikan cukup signifikan, pengaruhnya akan ya banyak yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, walam yakhshaillallah ya, kita mengurangi setidaknya kekhawatiran masyarakat. Khawatir nggak bisa makan, masjid diberikan bantuan sembako, ada yang beras ya. Bagaimana anaknya putus sekolah, masjid diberikan bantuan SPP dan lain sebagainya. Itulah memakmurkan masjid menurut surat At-Taubah 18. Kalau menurut surat At-Taubah 17 itu cara orang musyrik, yaitu hanya ngurusi bangunannya saja. Yang kedua, saya ucapkan waalaikumsalam, tadi titipan salamnya saya terima, saya jawab. Bagaimana membangun kecintaan? Membangun kecintaan itu dimulai dari pembiasaan. Jadi Masjid Jogokarian ini dulu tahun 67 baru bisa dipakai. Di sini lembaga dakwah pertama yang ada adalah pengajian anak-anak. Jadi belum ada yang remaja, belum ada yang dewasa. Pengajian itu pengajian anak-anak Jogokarian. Modal dakwah di sini namanya PAD. Masih jalan lama. Pengajian anak-anak Jogokarian. Tahun 96 baru diganti jadi Hamas ya. Nah, di PAD ini kita dididik, ditanamkan untuk mencintai masjid dan agama. Jadi dulu ada 6 mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yang oleh pengusaha batik orang Kajen namanya Pak Jajuri disuruh menempati rumah beliau di Jalan Jogokarian, kalau dulu nomor 5 itu sekarang di tempat paling ujung sana itu, yang ditugaskan untuk mengasuh pengajian anak-anak di sini. Kita dari kecil itu sudah dilatih untuk bertanggung jawab. Ya, jadi sore itu kita sebelum ngaji, waktu itu belum ada listrik ya. Yang kecil-kecil itu mengelap. Kalau di Jawa namanya semprong, jadi dulu lampu tempel, jadi sebelah lampu tempel itu ada kacanya tipis ya, kita menghilangkan selaganya, angusnya itu yang agak besar mengisi lampu petromahnya, kemudian mumpal gitu. Kalau nggak hati-hati kaosnya bisa rontok, yang lebih besar lagi ngangsu mengisi tempat wudhu dan kamar mandi. Itu kita ditanamkan untuk memikirkan masjid dari hal-hal yang kecil itu, ya. Karena dari situlah kita memiliki rasa bertanggung jawab. Sekarang kan banyak jamaah yang datang ke masjid terus pulang, nggak peduli di masjidnya mau kotor, mau bersih, masjidnya nyaman atau tidak, otaknya tidak pernah melekat memikirkan masjid itu. Sekalipun tiap hari jamaah dia nggak peduli gitu ya. Ini nggak peduli. Nah ini harus ditanamkan dari anak-anak. Maka alhamdulillah sampai sekarang di sini masih ada pengajian anak-anak, cuman agak berkurang sekarang penanaman tanggung jawab itu ya. Jadi kalau dulu memang kita dididik, dilatih dari kecil itu untuk mikir tadi isi air tempat wudhu apa. Dulu baru tahun 72 itu dipasang pompa pakai ini apa, pompa tangan itu. Kalau paginya masih pakai timba. Ini di situ dibangun kesadaran bertanggung jawab tentang masjid. Makanya kecintaan memikirkan masjid itu memang harus dilatih dari kecil, tidak bisa mendadak dan bisa. Karena kalau ngurusin masjidnya sudah dewasa itu tadi, yang dia pikirkan itu
hal-hal yang besar. Bahkan termasuk anak kecil saja dipikirkan supaya nggak ganggu, nggak boleh ke masjid. Ya, masjidnya nggak punya masa depan, tinggal nunggu antri yang satu persatu wafat selesai. Ya, jadi, nah ini terus mengajar ngaji. Jadi dulu di sini tidak ada guru ngaji Al-Quran, itu sedikit sekali. Saya itu kelas 5, kelas 6 itu sudah mengajar membaca Al-Quran teman-teman sebaya, karena saya sebelum kita sudah hatam urutan, hatam juz amma. Ya. Saya ngaji dulu di pondok sama terus ngaji. Nah, jadi di antara teman-teman sebaya itu saya sudah bisa ngaji dibanding teman-teman yang sebagian besar belum bisa ngaji. Jadi artinya tanggung jawab ini memang harus dibiasakan. Ya, sebaiknya anak-anak itu dikenalkan dengan fungsi-fungsi ketakmiran, tentang kebersihannya, tentang kok sepi ya ini jamaah kita pada kemana ya nggak datang ya, ini kok si A si B ini kok nggak kelihatan ya. Oh, itu dari kecil itu sudah dilibatkan dalam memikirkan itu, nanti akan ada keterpanggilan. Dan bisa itu instan tidak bisa. Ya saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Maaf karena jam 5:30 bagi tamu-tamu yang akan mengikuti kajian manajemen mesin itu